Baik, langsung dimulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terhormat, saya Serla Priani, selaku host paralel diseminasi PKM, dengan hormat menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir pada acara ini. Kami sangat senang dapat menjadi bagian dari acara diseminasi PKM yang sangat penting ini. Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan peserta yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Acara diseminasi PKM ini bertujuan untuk mempresentasikan hasil-hasil pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh para akademisi. Kami berharap acara ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat, serta memperkuat kerjasama antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat. Dengan ini, kami resmi membuka sesi paralel diseminasi PKM. Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti acara ini dengan baik dan mendapatkan manfaat yang besar. Selanjutnya, saya memberikan waktu 8 menit untuk presentasi dan 2 menit untuk sesi tanya jawab. Saya selaku host akan mengingatkan Bapak Ibu sekalian jika waktunya sudah habis. Untuk link rekaman diseminasi akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, tiba saatnya kita pada paparan pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Dede Fatinova dengan judul penelitian pemanfaat mohon maaf dengan judul PKM pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan minat baca siswa-siswi SM Al Mubarok pada bidang sastra. Kepada Ibu Dede Fatinova disilahkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Moderator. Ini teteh moderator ya, mahasiswa. Izin untuk berbagi layar mungkin ya. Sheila langsung dibuka aja, langsung mulai ya. Silakan, langsung dibuka aja, Sudah langsung sudah mulai. dibuka Ibu. Sudah Oh, oke. dibuka. Ya, ini sudah langsung masuk ke presentasi pertama. Apa, apakah layarnya sudah Silakan Ibu Dede. terlihat? Layarnya sudah terlihat belum ya? Halo? Dengar? Halo? Suaranya terdengar tidak nih? Tidak terdengar. Baik, izin untuk menyampaikan materi kali ini. Suaranya kecil sekali ya. Kecil. Apakah sudah terdengar? Jelaskah? Belum? Iya, ini sudah jelas Ibu. Oh, Iya, sudah. sudah jelas. Kalau Oh, tadi sebelumnya kurang terdengar. oke, Sekarang sudah baik. jelas. Oh, baik. Eh, baik, terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu dosen, juga teman-teman mahasiswa. Izin untuk memaparkan mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami laksanakan di semester ini. Saya Dede Fatinova, ditemani oleh Ibu Ratna Juwitasari, juga ditemani oleh 4 orang mahasiswa. Nah, dalam kegiatan PKM kali ini sebenarnya eksekutor utamanya itu adalah mahasiswa. Kemudian kita dosen ini mendampingi mahasiswa dalam melaksanakan PKM. Nah, PKM kita kali ini memiliki judul pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan mohon maaf tidak terlihat untuk meningkatkan minat baca siswa-siswi Al-Mubarok, SMA Al-Mubarok pada bidang sastra. Jadi saya di sini coba memaparkan 4 hal. Yang pertama ini mengenai analisis situasinya, kemudian permasalahan dan solusinya, manfaat dari kegiatan PKM, juga hasil yang diharapkan. Baik, untuk analisis situasinya sebenarnya pengambilan judul ini berangkat dari rendahnya literasi masyarakat Indonesia. Kemudian ini pun diperkuat oleh UNESCO yang menyatakan bahwa minat baca masyarakat Indonesia itu sangat rendah. Bahkan
UNESCO lebih lanjut menyatakan indeksasinya itu tidak sampai 1% atau hanya sekitar 0,001%, yang artinya dari 1.000 masyarakat itu hanya satu orang yang memiliki kegemaran untuk membaca. Kemudian hal ini pun diperkuat oleh survei yang sudah dilakukan Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa hanya 44,56% siswa yang memanfaatkan perpustakaan atau taman bacaan masyarakat di sepanjang tahun 2024, yang mana ini pun menunjukkan adanya eh, rendahnya minat membaca para siswa seperti itu. Nah, rendahnya minat baca para siswa ini mungkin diperparah dengan derasnya arus digital, yang dimana siswa sebagai generasi muda ini merupakan generasi-generasi yang aktif secara digital atau di media sosial, tapi tidak disertai dengan kefasihan digitalnya. Artinya mereka ini lebih banyak eh, menggunakan media sosial itu untuk hiburan dan konsumtif saja, tidak sebagai media untuk eh, edukasi seperti itu. Khususnya membaca, apalagi membaca karya sastra. Nah, maka dari itu kita temukan adanya kesenjangan antara potensi literasi siswa dengan realitas kebiasaan digital mereka, yang dimana memang mereka sebagai generasi muda fasih secara digital, tapi tidak diimbangi dengan kefasihan digital, yang artinya pemanfaatan media sosial ini tidak dilakukan secara optimal seperti itu. Karena sebagaimana kita tahu bahwa media sosial ini sebenarnya bisa dipakai sebagai media untuk meningkatkan minat membaca seperti itu jika dikelola dengan baik seperti itu. Maka dari itu, berdasarkan em, situasi tersebut, kita mengidentifikasi adanya permasalahan. Itu yang pertama adalah rendahnya minat baca dan apresiasi siswa kepada karya sastra. Selain itu, berdasarkan observasi yang dilakukan, ditemukan bahwa siswa di SMA Al Mubarok sebagai mitra sasaran kita pada kegiatan kali ini itu memiliki minat sastra yang rendah gitu, yang dimana mereka beranggapan bahwa sastra itu adalah apa ya, bidang yang cukup membosankan dan cukup usang seperti itu. Maka dari itu, saya pikir butuh metode penyajian sastra yang lebih menarik. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan media sosial yang lebih dekat sebenarnya dengan generasi muda. Yang nomor dua ini adalah ketidaktepatan pemanfaatan media sosial. Ini sebagaimana yang sudah saya paparkan tadi, bahwasanya generasi muda sebagai pengguna aktif media sosial belum memanfaatkan media sosial ini secara optimal. Biasanya anak-anak muda sekarang ini pasti akan mengakses media sosial di kesehariannya, biasanya untuk berbelanja, karena sekarang berbelanja itu bisa dari mana saja, dari TikTok atau dari YouTube, bahkan sudah itu ya, sudah terkoneksi langsung dengan e-commerce gitu. Kemudian mereka pun menggunakan media sosial untuk hiburan semata, karena banyak konten-konten yang menghibur di media sosial. Kemudian yang ketiga, adanya kesenjangan metode pembelajaran sastra, di mana di sini belum adanya program terstruktur di sekolah yang dapat menjembatani antara pembelajaran sastra konvensional dengan tren komunikasi digital yang sangat dekat dengan para siswa seperti itu. Maka dari itu, solusinya adalah perlunya strategi inovatif yang dapat menjembatani dunia literasi dengan media sosial. Misalnya yang pertama, kita bisa mengintegrasikan konten literasi dalam bentuk digital ke dalam platform yang akrab dengan para siswa. Di sini misalnya siswa bisa melakukan ringkasan terhadap karya sastra, misalnya ringkasan novel atau membuat quotes-quotes yang kemudian ini dapat dikemas dalam bentuk video pendek dan bisa
unggah ke dalam media sosial seperti TikTok atau misalnya Instagram atau Facebook seperti itu. Nah, saya juga pernah menemukan ada di Instagram konten-konten yang bermuatan karya sastra dan itu disampaikan dengan mudah dan ada interpretasinya dan itu apa ya mendapatkan banyak view dan banyak komentar seperti itu. Artinya memang eh, mengunggah karya-karya, mengunggah literasi yang bermuatan sastra di media sosial itu cukup menjanjikan seperti itu. Kemudian yang kedua, program literasi berbasis partisipasi aktif siswa. Nah, di sini eh, kita beranggapan bahwa siswa ini perlu dilibatkan dalam proses produksi konten literasi. Nah, untuk mendukung hal tersebut, mungkin sekolah ini bisa mengadakan workshop-workshop yang dapat meningkatkan kompetensi siswa dalam digitalisasi. Seperti itu, misalnya bagaimana cara membuat konten-konten atau video Ibu pendek Dede, yang, mohon maaf, waktunya ya. tersisa 2 menit lagi ya, Ibu. Oh, begitu. Oke, baik. Iya. Coba saya percepat ya. Kemudian yang ketiga adalah strategi literasi digital perlu disinergikan dengan kurikulum pembelajaran. Kita amati bahwasanya di sekolah itu ada guru-guru, bukan tidak ada ya, ada guru-guru yang memiliki kompetensi dalam bidang bahasa Indonesia khususnya sastra. Tetapi mereka masih mengajarnya ini secara konvensional dan belum mengadaptasi pendekatan digital seperti itu. Maka dari itu mungkin ini yang menyebabkan adanya eh, apa ya, adanya ketidaktertarikan siswa dalam pembelajaran terhadap karya sastra. Baik, manfaat dari kegiatan ini ada tiga, yaitu bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah, di mana bagi siswa ini dapat memberikan motivasi baru dalam kegiatan membaca. Yang kedua, bagi guru dapat memperkaya metode pembelajaran sehingga tidak terkesan monoton. Dan yang ketiga, bagi sekolah dapat mendukung program literasi sekolah yang memperkuat citra sebagai lembaga yang peduli terhadap penguatan budaya baca. Nah, hasil yang kita harapkan dari penyuluhan ini adalah meningkatnya minat baca siswa dalam bidang sastra, meningkatnya kemampuan digital para siswa dan mewujudkan ekosistem literasi digital. Misalnya di sini sekolah bisa membuat media sosial official dari sekolah yang khusus membuat tentang karya-karya sastra. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat di semester ini. Eh, s- saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dede atas penyajian hasil kegiatan PKM-nya. Hasil PKM selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Purwati Taman dengan judul PKM Developing Public Speaking Confidence Translanguage in High School. Kepada Ibu Purwati Taman dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Sebelum um, apakah suara saya terdengar? Mohon izin. Sudah terdengar, Kak. Oke, baik. Sebelumnya belum terdengar, kalau sekarang sudah. Ya, baik. Pada kesempatan ini saya dari translate. Uh,
Baik, kami menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Jadi SMK ini merupakan pendidikan kejuruan yang bertujuan menyiapkan siswa agar siap memasuki dunia kerja, termasuk dalam kemampuan komunikasi secara profesional. Jadi kami memilih sekolah negeri SMK Negeri 1 Bojonggede sebagai tempat kita untuk melaksanakan kegiatan PKM ini. Berdasarkan hasil observasi kami di sekolah SMK Negeri 1 Bojonggede, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam public speaking, terutama dalam menyampaikan ide secara jelas dan percaya diri. Nah, kondisi ini diperkuat oleh kebiasaan penggunaan bahasa informal atau bahasa sehari-hari, sehingga siswa kurang terlatih menghadapi situasi formal. Oleh karena itu, diperlukanlah sebuah program yang pendampingan yang dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan berbicara mereka. Baik, lanjut. Baik, adapun tujuannya, tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan kemampuan public speaking dan kepercayaan diri mahasiswa, kepercayaan diri siswa di sekolah negeri sekolah SMK Negeri 1 Bojonggede melalui pendekatan bahasa bahasa agar dapat menyampaikan ide secara terstruktur dan profesional. Dan itu, kegiatan ini juga bertujuan bekali siswa dengan keterampilan komunikasi verbal, dan non-verbal yang sangat dibutuhkan dalam dunia akademik maupun dunia kerja seperti presentasi dan selanjutnya. Adapun metode yang kami gunakan untuk kegiatan ini, kita menggunakan metode aktif dan interaktif. Jadi program ini diawali dengan penyampaian materi mengenai dasar-dasar public speaking, seperti cara menyusun ide, penggunaan intonasi yang tepat, pentingnya kontak mata. Selanjutnya, siswa SMK Negeri 1 dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk melakukan role play dengan skenario profesional yang relevan dengan dunia kerja yang telah kami persiapkan. Lalu setelah mereka menampilkan role play tersebut, dosen dan mentor akan memberikan umpan balik kepada siswa untuk dapat memperbaiki kemampuan berbicara mereka secara bertahap. Next. Adapun hasilnya, yang pertama, kegiatan tersebut menunjukkan bahwa siswa mulai memahami teknik dasar public speaking serta mengikuti penyampaian materi. Jadi mereka mampu menyusun gagasan dengan lebih terstruktur dan mulai memperhatikan aspek intonasi serta kontak mata saat berbicara. Adapun pengalaman konsep translanguaging ini juga membuat siswa lebih nyaman karena mereka dapat menggunakan bahasa Indonesia sebagai penghubung ketika berbicara dalam bahasa Inggris. Hal ini juga membantu siswa menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan percaya diri. Next. Lalu adapun hasil yang kedua, pada kegiatan role play terlihat adanya peningkatan keberanian siswa untuk berbicara di depan umum. Jadi skenario yang telah kami berikan kepada siswa terasa lebih nyata dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi banyak siswa yang mampu berbicara dengan lebih lancar dibandingkan sebelum kegiatan dilakukan. Dan tentunya umpan balik langsung saat berbicara. Next, hasil yang selanjutnya itu setelah kita melaksanakan role play, ada kegiatan interaktif seperti mini games dan diskusi kelompok. Jadi
di sini memberikan dampak positif. Siswa menjadi lebih antusias, spontan, dan berani berbicara tanpa rasa takut melakukan kesalahan. Nah, suasana pelatihan juga menyenangkan, jadi membuat siswa lebih aktif terlibat dalam kegiatan tersebut. Dan hasilnya kegiatan ini memperkuat kerjasama tim dan rasa mendukung antar siswa selama proses pembelajaran. Adapun Permisi kesimpulan, Kak, mohon maaf, waktunya tersisa 2 menit lagi ya. baik, terima kasih. Adapun kesimpulan dari program pengabdian kepada masyarakat kami dengan tema Developing Public Speaking Through Translanguaging in High School berhasil meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan berbicara siswa SMK Negeri 1 Bojonggede. Nah, melalui pendekatan translanguaging terbukti efektif karena membantu siswa memahami dan menyampaikan ide secara lebih fleksibel. Dengan metode pembelajaran yang aktif seperti role play, simulasi, dan umpan balik langsung ya, mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja, kemampuan dan peran prestasi masyarakat kami. Saya ucapkan terima kasih dan Baik, terima kasih Kak atas penyajian hasil kegiatan PKM-nya. Hasil PKM selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sinta Aziz dengan judul PKM Warisan Lokal Kompetensi Global Translanguaging dalam Pelatihan Bahasa Inggris melalui Permainan Tradisional. Ya, baik, terima kasih mewakili Ibu Sinta Aziz. Ada timnya Bu Sinta Aziz yang hari ini hadir. Perkenalkan saya Eka Marijanti selaku anggota dosen dari PKM ini dan juga nanti akan dibantu oleh tim mahasiswa. Kami bertujuh, 5 orang mahasiswa dan 2 orang dosen. Nanti juga akan dilanjutkan pemaparan oleh teman-teman dari mahasiswa. Izin saya share screen terlebih dahulu. Bentar. Bisa, tidak bisa next ya. Oh bisa bisa. Oke, baik. Nah, pagi ini saya bersama teman mahasiswa ada Messi dan Zahra. Nanti Messi dan Zahra yang akan melanjutkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PKM Ibu Sinta Aziz ingin memaparkan atau menyampaikan terkait ide baru dalam PKM yakni Timeless Play Old But Gold. Judul PKM ini terinspirasi dari berbagai permainan-permainan zaman bahula gitu ya, saya menyebutnya itu karena permainan itu mungkin zaman sekarang sudah tidak trending lagi begitu, anak-anak sekarang mungkin banyak yang belum tahu. Dan ini dilaksanakan di English Everywhere Cendana Residence beberapa bulan yang lalu. Kami bersama Ibu Sinta dan juga 5 orang mahasiswa, ada Amanda, Messi, Naila, Sharon, dan juga Zahra. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berada di Zoom Room 1 ini, PKM ini berdasarkan latar belakang dari adanya globalisasi perkembangan teknologi yang tentunya telah mengubah pola permainan anak-anak bermain berbasis gawai. Karena banyak anak-anak sekarang ini yang justru bermain gamenya menggunakan gawai ya, atau handphone. Dan ini lebih dominan dibandingkan permainan tradisional. Sementara permainan tradisional yang dulu ini sering dimainkan sudah mulai ditinggalkan. Padahal memang permainan ini mengandung nilai budaya, sosial, dan pastinya edukatif. Diperlukan upaya pelestarian budaya yang dikemas secara inovatif dan relevan dengan kebutuhan generasi muda.
Nah, ini yang melatar belakangi kami melakukan PKM ini yang sungguh mungkin bagi kami yang generasi milenial merasa sedih gitu ya, banyak permainan-permainan yang mulai ditinggalkan. Lalu permasalahannya, kami melihat menurunnya minat anak-anak terhadap permainan tradisional, berkurangnya interaksi sosial dan kerjasama antar anak. Ya, tadi yang sudah dijelaskan bahwa anak-anak lebih senang bermain masing-masing menggunakan gawai, sehingga tidak ada interaksi sosial yang berkembang di lingkungan anak-anak. Lalu minimnya kegiatan berbasis budaya di lingkungan masyarakat. Lalu kebutuhan peningkatan kemampuan bahasa Inggris sejak usia dini. Nah, ini menjadi salah satu cara untuk bagaimana kita meningkatkan literasi dan juga berbahasa Inggris anak-anak melalui permainan yang apa namanya timeless begitu ya. Lalu tujuan kegiatan PKM ini belajar bahasa Inggris secara menyenangkan dan kontekstual, mengenal kembali permainan tradisional dan nilai budayanya, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya lokal. Jika bukan kita, bukan anak kita, lalu siapa lagi yang akan mewariskan permainan-permainan ini? Pastinya manfaat dari PKM ini adalah peserta ini nantinya memperoleh pengalaman belajar bahasa Inggris yang pasti menyenangkan melalui aktivitas bermain, meningkatkan kosakata, instruksi sederhana dalam bahasa Inggris, melatih keterampilan sosial seperti kerjasama, sportivitas, dan komunikasi antar teman, dan menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap permainan tradisional. Lalu sebagai tinjauan pustaka, kami menggunakan istilah translanguaging di sini ya. Translanguaging ini ketika proses melintasi bahasa-bahasa yang seringkali dianggap sebagai konstruksi kolonial atau negara-negara. Translanguaging ini penggunaan dua bahasa atau lebih dalam komunikasi karena bahasa yang digunakan bisa jadi tidak memiliki arti atau padanan di dalam bahasa tujuan. Dan juga ada bahasa-bahasa yang memang tidak bisa ditranslate seperti code switching atau code mixing ya, karena memang kata-kata ini mungkin di dunia Barat tidak dikenal, misalnya kata congklak, tidak ada congklak di sana, tapi kita menggunakan congklak sebagai translanguaging. Nah, translanguaging ini bukan berarti hanya sekedar code switching dari bahasa tertentu ke bahasa lain, tetapi di dalamnya ada sebuah ideologi, sebuah budaya, dan sebuah identitas, identity dari seseorang mengapa menggunakan kata ini, begitu ya. Nah, kalau misalnya orang Indonesia menggunakan kata tertentu, artinya dia menjelaskan identitas dia sebagai orang Indonesia misalnya. Bahasa digunakan sebagai satu sistem terpadu untuk mengembangkan pemahaman makna, dan pendekatan ini relevan serta permainan tradisional ini berperan sebagai media. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya teman-teman mahasiswa akan melanjutkan kepada metode kegiatan dan seperti apa permainan tradisional ini dimainkan oleh teman-teman yang ada di Cendana Residen. Silakan Messi dan Zahra. Oke, terima kasih Miss Esa. Saya akan melanjutkan pemaparan metode kegiatan. Untuk metode kegiatan, kami menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif. Artinya, anak-anak tidak hanya menerima penjelasan, tetapi langsung terlibat aktif dalam permainan. Kegiatan dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah pembukaan, di mana fasilitator mengenalkan permainan tradisional serta aturan mainannya secara singkat. Tahap kedua adalah pelaksanaan permainan, di mana anak-anak bermain secara langsung dengan pendamping fasilitator menggunakan instruksi bilingual. Tahap terakhir adalah refleksi singkat, yaitu diskusi ringan bersama anak-anak untuk membahas pengalaman bermain dan kosakata bahasa Inggris yang muncul selama permainan. Untuk sasaran kegiatan adalah anak-anak remaja di usia 8 hingga 17 tahun yang berada di wilayah Pamulang dan sekitarnya. Dengan jumlah sekitar 30 orang, rentang usia ini dipilih karena permainan tradisional bersifat fleksibel dan dapat dimainkan oleh berbagai kelompok usia dengan tingkat kesulitan dan peran yang dapat disesuaikan. Oke, izin melanjutkan. Mohon maaf Kak, Untuk izin mengingatkan permainannya ya kita memiliki untuk 7 permainan mohon maaf Kak, bersama congklak, izin bola mengingatkan bekel, untuk waktunya tersisa gasing, 2 menit lagi ya Kak. dam-daman, enggrang batok, bakiak, lompat karet,
Eh, dan yang paling disukai anak-anak adalah gasing karena eh, permainannya lebih seru dan menantang. Ini, ini merupakan hasil kegiatan pada saat kita melaksanakan PKM di sana. Untuk foto yang pertama dan kedua ini eh, berlangsung pada saat fasilitator itu menjelaskan tentang background dari masing-masing permainan yang kita akan permainkan dan mainan yang mainan maaf untuk foto yang ketiga ini merupakan foto pada saat saya menjelaskan eh, untuk permainan bola bekel dan yang keempat itu eh, gasing, untuk yang terakhir itu congklak. Kesimpulannya, permainan tradisional dapat menjadi media pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Integrasi bahasa Inggris melalui pendekatan translanguaging memperkaya pengalaman belajar peserta, dan kegiatan ini berkontribusi dalam pelestarian budaya dan penguatan peran universitas dalam pengabdian kepada masyarakat. Oke, baik. Terima kasih, Mevi dan Sarah. Demikian Bapak Ibu dan juga teman-teman dosen serta mahasiswa itu dari PKN kami, yakni tentang timeless atau permainan-permainan yang dilakukan oleh generasi sekarang. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eka atas penyajian hasil kegiatan PKM-nya. Hasil PKM selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Kenny mohon maaf, Ibu Kenny Pradianti dengan judul PKM Prodi Unpam Kenalkan Kudapan Nusantara kepada Mahasiswa Filipina melalui kegiatan PKM Lintas Negara. Iya, selamat siang. Selamat pagi menuju siang, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati dan juga mahasiswa dari Prodi Sastra Indonesia dan Sastra Inggris yang saya banggakan. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya langsung saja ya membagikan layar, tapi tunggu sebentar, ini sepertinya oke. Baiklah. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Baik, ini adalah judul dari PKM yang kami lakukan. Saya sendiri di sini berperan sebagai ketua pelaksana yang kemudian saya didampingi juga oleh Pak Adam Muhammad Nur. Pak Adam Muhammad Nur dan juga 4 orang mahasiswa dari program studi sastra Indonesia, yang mana keempat mahasiswa ini adalah mahasiswa di semester 7. Gitu. Dan adapun topik yang kami bawa di PKM ini adalah mengenai promosi budaya dan bahasa Indonesia melalui kudapan tradisional Nusantara, yang mana ini merupakan sebuah upaya diplomasi lunak yang kami laksanakan di Filipina. Oke, latar belakang dari keterlaksanaan PKM ini ya, sebelumnya karena kami sudah menganalisis situasi terlebih dahulu. Pertama, ini karena adanya misi nasional untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia. Jadi kami berangkat dari sini, berangkat dari UU nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, dan juga implementasinya di dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, yang mana ini juga merupakan amanah dari PP nomor 57 tahun 2019. Kemudian terkait dengan BIPA itu sendiri, ini adalah program pembelajaran bahasa yang tidak hanya mengajarkan bahasa, namun juga sebagai wadah untuk promosi budaya.
Nah, promosi budaya ini salah satunya bisa kita lakukan melalui gastrodiplomasi, yaitu kampanye untuk memperkuat citra bangsa melalui pengenalan kuliner lokal. Nah, kemudian kami juga berangkat dari adanya pelaksanaan kelas BIPA di Filipina, tepatnya di Polytechnic University of the Philippines, yang dijalankan dalam skema PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, karena ada kelas BIPA tersebut ya Bapak Ibu, maka kami menyadari bahwa para pembelajar BIPA ini membutuhkan peningkatan pemahaman terhadap budaya Indonesia, salah satunya melalui pengenalan-pengenalan kuliner. Kemudian kita juga perlu memberikan pengetahuan lintas budaya antara pembelajar BIPA dan mahasiswa Unpam, karena di Sastra Indonesia sendiri ada mata kuliah BIPA yang mana ini menjadi salah satu CPL kami ya, mahasiswa lulusan dari Sastra Indonesia mampu menjadi pengajar BIPA, mampu menjadi diplomat bahasa nantinya, sehingga mereka perlu memiliki pengalaman yang mumpuni untuk memperkenalkan budaya Indonesia melalui bahasa. Kemudian implikasi lainnya juga kami ingin menyebarluaskan kuliner tradisional Indonesia ke masyarakat Filipina. Sehingga meskipun kami tidak bermitra secara langsung dengan masyarakat, namun PKM ini dapat memberikan implikasi yang skalanya nasional. Nah, kemudian dari sini kami berangkat, kami analisis permasalahan yang muncul di kelas BIPA pada mitra kami, yang mana mitra kami ini adalah mitra internasional, yaitu Polytechnic University of the Philippines. Pertama, mitra memang telah memberikan ruang kolaborasi dengan membuka kelas BIPA, sehingga kami merasa perlu adanya pelaksanaan pembelajaran yang bersifat kontekstual melalui metode pembelajaran secara langsung, yang mana ini kita implementasikan langsung melalui interaksi antara pembelajar BIPA dan mahasiswa Unpam. Nah, kemudian dengan begitu, pembelajar BIPA di sana bisa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Di samping itu, diplomasi juga dapat dilakukan dengan cara yang lebih menyenangkan tentunya. Sehingga perlu adanya aktivitas belajar dengan metode langsung di ruang kelas BIPA, kemudian pembelajaran dengan cara mempertemukan pembelajar dengan mahasiswa Unpam. Ini dapat memberikan benefit dua arah. Yang seperti yang tadi sudah saya sampaikan, untuk pembelajar BIPA dari Filipina, mereka bisa mendapatkan pengalaman belajar melalui interaksi langsung dengan penutur jati. Sedangkan untuk mahasiswa di Unpam sendiri, mahasiswa kami mendapatkan pengalaman untuk berdiplomasi secara langsung, berkenalan dan berkomunikasi lintas negara. Demikian. Kemudian diplomasi juga dilakukan untuk pengenalan kuliner. Ini dilakukan agar pembelajar BIPA kenal dengan kuliner-kuliner tradisional kita, dan mudah-mudahan kuliner-kuliner kita juga bisa mendunia. Seperti seblak yang terkenal di Thailand ya. Siapa tahu nanti klepon juga jadi terkenal di Filipina atau di negara-negara lainnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk melaksanakan PKM ini ada beberapa langkah yang kami lakukan. Di langkah pertama kami melakukan perencanaan, kemudian melakukan koordinasi dengan pihak PUP, yang mana alhamdulillah kami disambut dengan sangat baik, karena sebetulnya PKM ini merupakan PKM yang sifatnya lanjutan dari PKM yang sudah kami laksanakan di semester-semester sebelumnya. Nah, kami laksanakan PKM ini di bulan November secara daring tentunya. Kemudian kami dalam pelaksanaannya kami bagi menjadi 3 sesi. Pertama sesi promosi Unpam terlebih dahulu, kemudian pemaparan materi, kemudian ada sesi pengenalan kuliner, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara pembelajar BIPA dan juga mahasiswa Unpam. Nah, ini adalah sesi
promosi Unpam yang kami lakukan. Jadi mahasiswa kami membuat sebuah video terlebih dahulu, yang mana isi videonya itu merupakan sedikit pemaparan tentang fasilitas Unpam, program studi yang ada di Unpam, lalu apa saja yang bisa mereka kenali dari Unpam. Kenali seperti itu. Selanjutnya masuk ke sesi 2, yaitu pengenalan kudapan Nusantara. Di sini kami secara spesifik memperkenalkan kuliner-kuliner khas yang biasanya kita temukan sebagai snack ya, sebagai makanan ringan di berbagai Nusantara, penjuru Nusantara. Ibu Kenny, mohon maaf, izin mengingatkan waktunya tersisa 2 menit lagi ya, Bu. 2 menit lagi, baik, terima kasih. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Dari mulai klepon, kemudian di sini ada kue lapis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian hasil dari pelaksanaan PKM ini, alhamdulillah ya, kami menemukan bahwa ternyata pembelajar BIPA Filipina merasa lebih tertarik dengan Indonesia, sehingga mereka ingin berencana untuk datang ke Indonesia apabila nanti ada kesempatan begitu. Nah, kemudian pembelajar juga mendapatkan pengalaman belajar bahasa Indonesia yang lebih bermakna, dan mahasiswa Unpam juga mendapatkan pengalaman berinteraksi secara langsung dengan masyarakat global, masyarakat internasional. Nah, kemudian ini adalah sesi terakhir, kami melakukan sesi foto bersama, diselingi dengan diskusi dan tanya jawab. Oke, baik. Kemudian sarannya, simpulan dari kegiatan kami ini, alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar, tujuan-tujuan yang kami sasar juga tercapai dengan baik. Masyarakat Filipina menyambut antusias kegiatan kami ini, dan insya Allah apabila ada kesempatan lagi, PKM ini akan ada kemungkinan untuk dilanjutkan lagi dalam setting yang berbeda begitu. Terima kasih banyak, sekian dari saya, dan selamat pagi. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih Ibu Kenny atas penyajian hasil kegiatan PKM-nya. Selanjutnya hasil PKM akan disampaikan oleh Ibu Dea Umbarasari dengan judul PKM Menumbuhkan Cinta Sastra dan Kearifan Lokal melalui pelatihan menulis cerpen di sekolah. Saya di sini akan presentasikan tentang pemberdayaan siswa melalui pelatihan menulis cerpen berbasis kearifan lokal di SMA M7 Kota Serang. Di sini ada dari Ibu Fitri Puspasari, Ibu Teh Umbarasari, Pak Zamzam Muda, dan saya sendiri Hasna Salsabila Akila Zafar. Lalu ada Mohon maaf Ibu masih di mute. Baik, di sini saya akan memaparkan latar belakang terkait permasalahan pertama. Itu ada rendahnya minat dan kemampuan menulis cerpen. Nah, banyak siswa masih belum terbiasa mengekspresikan ide dalam bentuk tulisan fiksi. Yang kedua, ada keterampilan literasi kreatif masih tergolong rendah. Siswa kesulitan mengembangkan imajinasi dan gagasan secara runtun. Dan yang ketiga, ada minimnya pembiasaan Lalu ada faktor penyebab. Di sini faktor penyebabnya itu ada yang pertama keterbatasan kosakata dan pemahaman struktur. Yang kedua ada pembelajaran menulis yang monoton dan teoritis. Dan yang ketiga itu masih kurangnya motivasi dan kepercayaan diri siswa. Lalu yang keempat ada potensi kearifan lokal belum dimanfaatkan sebagai inspirasi. Lalu di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana kondisi keterampilan menulis cerpen siswa yang rendah serta apa saja faktor penyebabnya. Lalu yang kedua ada bagaimana strategi pelatihan menulis cerpen efektif untuk meningkatkan kemampuan literasi kreativitas siswa.
Yang ketiga ada bagaimana pemanfaatan kearifan lokal sebagai sumber inspirasi dalam menulis cerpen dapat diterapkan dalam pelatihan. Lalu yang keempat ada bagaimana pelatihan menulis cerpen berbasis kearifan lokal memberdayakan siswa sehingga lebih percaya diri, kreatif, dan berkarakter. Lalu yang kelima ada bagaimana publikasi dan apresiasi karya cerpen siswa dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan nilai-nilai kearifan lokal kepada masyarakat luas. Dan di sini ada tujuan. Lalu untuk tujuannya itu meningkatkan keterampilan menulis cerpen siswa melalui pelatihan terstruktur, interaktif, dan aplikatif, sehingga siswa lebih terampil dalam menuangkan ide, menyusun alur, serta membangun karakter tokoh dalam sebuah cerita. Yang kedua ada memanfaatkan kearifan lokal sebagai sumber inspirasi dalam proses menulis, sehingga karya cerpen yang dihasilkan tidak hanya kreatif, tetapi juga mencerminkan identitas budaya dan nilai-nilai luhur di kehidupan masyarakat. Yang ketiga, ada meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa dalam menulis dengan memberikan pengalaman langsung, bimbingan intensif, serta apresiasi terhadap karya yang dihasilkan. Yang keempat, ada membentuk karakter siswa yang dilandaskan nilai-nilai kearifan lokal, seperti gotong royong, kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan kepedulian sosial melalui internalisasi nilai dalam cerpen yang mereka tulis. Yang kelima, ada mewadahi karya tulis siswa melalui publikasi dalam bentuk antologi cerpen atau media luas lainnya. Lalu ada metode pelaksana. Metode pelaksanaan sendiri di sini ada ceramah interaktif, diskusi, dan kelompok kecil. Untuk metode pelaksanaan ceramah itu penyampaian materi dasar cerpen dan kearifan lokal disertai tanya jawab. Yang kedua ada siswa berdiskusi untuk menggali ide cerita dan pengalaman budaya lokal. Dan yang ketiga ada kelompok kecil, siswa menulis cerpen secara kolaboratif dan saling memberi umpan balik. Lalu ada hasil kegiatan. Hasil kegiatan ini berhasil meningkatkan kemampuan menulis cerpen, motivasi, dan kepercayaan diri siswa, sekaligus menumbuhkan kesadaran terhadap nilai-nilai kearifan lokal melalui pelatihan diskusi dan apresiasi karya. Siswa menjadi lebih kreatif, kolaboratif, serta mampu menghasilkan cerpen berkualitas yang kemudian dihimpun dalam sebuah antologi. Program ini juga memperkuat budaya literasi sekolah dan memberikan dampak positif bagi guru, siswa, dan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Lalu, selanjutnya ada evaluasi kegiatan. Menunjukkan bahwa pelatihan menulis cerpen berbasis kearifan lokal efektif meningkatkan kemampuan menulis dan motivasi siswa. Dibuktikan dengan kenaikan nilai post-test karya yang lebih baik. Siswa juga lebih percaya diri dan aktif dalam diskusi serta per-review. Guru menilai metode ini lebih menarik dibandingkan pembelajaran biasa. Meski demikian, pendampingan lanjutan masih diperlukan untuk menjaga keberlanjutan perkembangan literasi secara keseluruhan. Kegiatan dinilai berhasil dan bermanfaat bagi sekolah. Berikut ada luaran. Luaran ini ada dari opini media massa dan jurnal Sinta 5. Dan simpulannya, program PKM ini memiliki relevansi akademik dan sosial yang tinggi, membuktikan bahwa literasi pendidikan berbasis budaya merupakan pendekatan efektif untuk membangun generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berkarakter, dan berakar pada budaya bangsa, serta memperkuat kerjasama antara universitas dan masyarakat pendidikan. Saran, kegiatan pelatihan menulis cerpen berbasis kearifan lokal perlu dikembangkan secara berkelanjutan oleh berbagai pihak. Sekolah disarankan menjadikan bagian dari program literasi melalui pembentukan komunitas menulis, kegiatan rutin, dan apresiasi karya siswa. Guru diharapkan mengintegrasikan pendekatan berbasis budaya lokal dalam pembelajaran, meningkatkan kompetensi profesional, serta membimbing siswa dalam mengeksplorasi budaya rendah. Siswa dianjurkan terus menulis melalui berbagai kegiatan, menjadikan menulis sebagai sarana pengembangan diri dan pelestarian budaya. Perguruan tinggi atau pelaksanaan PKM perlu mereplikasi program ini, menjalin kerjasama jangka panjang, serta melakukan evaluasi
Dampak untuk menyempurnakan program. Pemerintah daerah diharapkan mendukung melalui kebijakan pendanaan dan fasilitas literasi. Secara keseluruhan, keberlanjutan kegiatan ini penting sebagai investasi pendidikan untuk membentuk generasi yang literat, kreatif, dan berkarakter budaya. Lalu yang terakhir ada dokumentasi. Dokumentasi yang pertama itu ada foto untuk mempromosikan Universitas Pamulang. Dan yang kedua itu ada foto untuk penyerahan plakat. Berikut untuk foto yang ketiga, lalu foto yang keempat itu untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas penyajian hasil kegiatan PKM-nya. Hasil PKM selanjutnya akan disampaikan oleh Iza Pandu Prasetyo dengan judul Peran Hukum dalam Melindungi Perempuan dan Anak dari Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tes. Baik, untuk PPT-nya dimohon di screen share sebentar ya. Sebentar, nunggu PPT. Sebentar. Mohon maaf Kak, sudah bisa langsung dimulai? Mungkin PPT-nya masih ini ya, masih loading ya, karena belum muncul ya PPT-nya, Sarah. Sudah ada. Oh, udah ada. Pertama, mungkin sedikit klarifikasi bahwa PKM kami judulnya bukan yang barusan, tapi mengasah pola pikir naratif melalui kreasi cerita untuk meningkatkan keterampilan berbicara depan umum. PKM kami dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2025. PKM kami sendiri beranggotakan 7 orang ketika pelaksanaannya. Lalu PKM kami memutuskan untuk bekerja sama sebagai mitra dengan SMAN 6 Tangerang Selatan. SMAN 6 Tangerang Selatan merupakan sekolah yang terletak di Komplek Pamulang Permai 1, Jalan Pamulang Permai Barat 1, Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Pertama, kami berusaha untuk melakukan analisis situasi sekolah tentang bagaimana masalah-masalah yang ada di dalam sekolah dan berhubungan dengan jurusan kami, yaitu sastra Indonesia, ada di masyarakat, yakni sekolah SMAN 6 Tangerang Selatan itu sendiri. Analisis situasi sekolah mencangkup dan menghasilkan
bahwa banyak siswa SMA mengalami kecemasan, rasa tidak percaya diri, dan demam panggung berat ketika berbicara depan umum. Walaupun hari ini kita mengenal zaman era informatika. Lalu yang kedua, penyebab utama rendahnya kepercayaan diri tersebut adalah standar perfeksionisme atau siswa-siswa hari ini tuh melihat bahwa ada influencer, ada konten kreator yang mereka anggap tuh perfect gitu di kehidupan sehari-harinya saat mengkonten di YouTube atau di mana gitu di sosial media. Makanya mereka kayak ngerasa apakah saya bisa seperti itu ngomong dengan lancar gitu. Itu standarnya itu selalu kayak ke orang lain. Jadi ada masalah kepercayaan diri. Lalu permasalahan itu akhirnya dicari tahu gitu, dicari tahu kenapa kok bisa begitu secara lebih jauhnya gitu ya. Yang pertama itu ada kemungkinan bahwa siswa-siswi di sekolah tersebut tidak biasa atau tidak terbiasa eh, berbicara depan umum karena mungkin praktik-praktik yang biasanya dilakukan di sekolah bersifat teoritis dan terlalu tekstual. Lalu ada yang kedua, kurangnya imajinasi dan ide saat menyusun sesuatu sebagai ekspresi. Jadi ide-ide yang kreatif itu cenderung cenderung tertekan karena pembelajaran menggunakan metode menghafal sebagai perantara perantara instrumen pendidikannya. Lalu yang ketiga, eh, terdapatnya unsur individualisme atau kecenderungan untuk memisahkan diri dari kelompok yang membuat siswa atau siswi lebih cenderung menarik diri dari kolaborasi. Sehingga dari masalah-masalah tersebut, kami berusaha untuk membangun kepercayaan diri dengan motivasi mereka. Sehingga kami memiliki beberapa solusi masalah. Pertama, eh, pertama kami berusaha untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam bercerita, yaitu eh, tentang bagaimana teknik secara umum saat seseorang tatap muka atau eh, penguasaan materi. Halo? Terdengar ya? Lalu yang kedua, eh, membantu siswa untuk merangkai ide cerita. Artinya artinya siswa diajarkan untuk membuat cerita berdasarkan kehidupan sehari-harinya, pengalamannya gitu. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kemampuan kerjasama siswa. Siswa dibagi menjadi kelompok untuk membuat cerita yang relate dengan kehidupan hariannya. Selanjutnya ada foto-foto pelaksanaan PKM di mana kami menugaskan siswa untuk membuat cerita dan menceritakan di depan kelas. Itu adalah foto-fotonya. Baiklah, hanya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Iza atas penyajian hasil kegiatan PKM-nya. Hasil PKM selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Eris Risnawati dengan judul Pendampingan Pembuatan Puisi dengan Metode Citraan sebagai Media Pembelajaran Sastra di SMKS Sirajul Falah Parung. Silahkan. Ibu Eris Risnawati, apakah ada di ruangan? Baik, jika tidak ada, langsung ke pemaparan hasil berikutnya saja ya.
Itu dari hasil PKM yang akan disampaikan oleh Bapak Sunardi dengan judul meningkatkan self efficacy melalui Assalamualaikum. keterampilan Ya. berpidato Halo, dalam bahasa Assalamualaikum. Inggris pada SMA Islam Al-Ghazali Gunung Sindur Bogor. Oke, terima kasih Ibu. Suara saya sudah dengar nggak Bu? Sudah, Halo, bisa didengar suaranya? sudah terdengar. Alhamdulillah. Saya izin share screen ya Bu ya. Silahkan. Izin ya. Bisa dilihat enggak Ibu? Bu Shirley, bisa dilihat screen-nya? Sudah terlihat, Bapak. Sudah terlihat. Oke, saya mulai ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang saya muliakan moderator Ibu Shirley. Ibu atau Mbak ini? Ibu Shirley ya. Saya mahasiswa, Serta, Pak. oh masih. Iya. Ya oke. Kalau gitu Mbak Shirley aja ya. Oke, terima kasih Mbak waktunya Mbak ya. Saya ingin sedikit saja menyampaikan presentasi PKM kami dengan mahasiswa ya. Kebetulan mahasiswa baru tugas, jadi nggak bisa bertugas ya. Temanya adalah meningkatkan self efficacy siswa melalui public speaking atau berpidato bahasa Inggris. Itu temanya ya Mbak ya. Kegiatan ini dilaksanakan di sebuah sekolah di lokasi di Gunung Sindur Bogor pada tanggal 15 sampai 17 November 2005. Oke Mbak ya. Kok nggak iso jalan ini Mbak? Kok sebenarnya nggak bisa jalan ya? Coba. Nggak bisa jalan. Sebentar Mbak ya, ada gangguan teknis sedikit Mbak. Screen-nya nggak bisa jalan. Coba Mas. Nggak jalan. Sorry ya Mbak Seri ya, ada gangguan teknis Mbak. Atasnya. Oke. Ya oke, makasih. Pertama latar belakang dulu ya Mbak Sherly ya. Identifikasi permasalahan ya. Seperti biasa kita mengadakan observasi kecil-kecilan ke lokasi ya. Selanjutnya kita temukan berdasarkan observasi terhadap para siswa SMA di Bogor tersebut, ternyata didapati bahwa efikasi siswa dalam berkomunikasi itu rendah. Sehingga kami memutuskan tim PKM, dosen dan mahasiswa untuk mengadakan kegiatan di sana. Tujuannya apa? Tujuannya adalah meningkatkan efikasi siswa melalui keterampilan berpidato dalam bahasa Inggris, public speech ya. Kemudian manfaatnya adalah meningkatkan kemampuan komunikasi, kepercayaan diri, dan keterampilan akademik siswa. Metodologinya Mbak Shirley ya, seperti biasanya ya, kita adakan survei dulu tadi, kita tentukan rapat-rapat, saya temukan tema, kemudian diadakan rapat-rapat begitu ya. Gangguan teknis lagi Mbak, sorry ya Mbak ya. Kok nggak jalan lagi Mas? Oh, situ aja ya, oke. Oke Mbak ya, jadi rapat-rapat akhirnya ditentukan, kita putuskan tempatnya adalah di SMA Al-Ghazali Gunung Sindur yang terletak di Bogor. Metodologinya adalah tadi kita adakan pretest,
Kemudian setelah pretest kita adakan presentasi, pelatihan dan sebagainya, lalu adakan post test. Gunanya apa? Ya untuk mengukur yang pertama adalah sejauh mana tingkat efikasi para siswa. Lalu kita bandingkan setelah diberikan materi atau pelatihan. Ya, oke. Nah, ini adalah salah satu bentuk Mbak, kuesioner. Alat ukurnya kuesioner efikasi public speaking. Kita ukur dengan skala Likert ya. Jadi sangat setuju nilainya 5 hingga sangat tidak setuju nilainya 1 dan sebagainya. Oke. Selanjutnya adalah teori dan konsep. Apa itu efikasi? Efikasi adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan sendiri untuk berhasil dalam situasi atau tugas tertentu, bukan hanya tentang memiliki keterampilan, tetapi tentang keyakinan bisa menggunakan cara efektif. Konsep ini diperkenalkan oleh psikolog Albert Bandura. Jadi intinya efikasi adalah keyakinan diri untuk mampu melakukan sesuatu. Ya. Efikasi akan mempengaruhi motivasi, usaha, ketahanan, menghadapi tantangan, dan cara seorang berpikir. Kegagalan di mana individu dengan efikasi tinggi lebih mungkin melihat tantangan sebagai peluang. Jadi poinnya, efikasi adalah ya keyakinan diri bahwa semua orang harus yakin, ya, manjada wajada, begitu bahasanya Mbak ya. Kemudian public speaking atau berpidato di depan khalayak adalah seni berbicara di depan umum secara efektif dan persuasif untuk menyampaikan pesan, pemahaman dan sebagainya. Lanjut ya Mbak ya. Nah ini adalah materi-materi yang kita sampaikan kepada mahasiswa, antara lain ya. Kita sampaikan kepada siswa yang sekali lagi ini disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa kami, secara total dilaksanakan oleh tim mahasiswa dari Fakultas Sastra ya. Oke, nah ini adalah hasil post-test dan pre-test tadi ya. Dari hasil post-test kita lihat adalah rata-rata hasil pre-testnya dengan skala Likert tadi. Awalnya nilainya 36. Namun setelah hasil post-test menjadi 42, berarti ada peningkatan efikasi siswa dalam public speaking setelah setelah pelatihan tadi. Kemudian analisis kegiatannya, hasil kegiatannya, dengan memiliki keterampilan berpidato, siswa akan merasa lebih percaya diri dan dengan kemampuan mereka hal ini dapat meningkatkan self-efikasi siswa. Mengatasi ketakutan membantu siswa, mengatasi ketakutan kejam dan lain-lain. Jadi poinnya adalah ada peningkatan efikasi siswa dari sesudah dan sebelum adanya pelatihan. Nggak usah panjang-panjang Mbak ya. Kesimpulannya aja deh langsung Mbak ya. Kesimpulannya adalah, sebentar Mbak. Kesimpulannya adalah, ini Mbak, keterampilan public speaking atau berpidato dapat meningkatkan efikasi siswa, mencangkup meningkatkan kepercayaan diri, mengatasi ketakutan, meningkatkan kemampuan komunikasi, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Sarannya adalah, oleh karena itu penting bagi para pendidik, termasuk saya dan yang lainnya, untuk memasukkan keterampilan berpidato atau public speaking dalam kurikulum untuk membantu siswa meningkatkan self-aplikasinya. Demikian ini adalah lampiran-lampiran data file kegiatan kita dan sebagainya. Saya kira cukup ya Mbak. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penyajian hasil kegiatan PKM-nya.
Baik, Baik, terima kasih. ya, baik hasil PKM selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Zaki Mubarok dengan judul Pendampingan Pembuatan Puisi dengan Metode Citraan sebagai Media Pembelajaran Sastra di SMKS Sirajul Falah Parung. Cek cek 1 2 3. Apakah suara saya sudah masuk? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, Hari ini saya mewakili tim untuk melakukan presentasi hasil dari PKM yang kami lakukan. Judul PKM kami adalah Pendampingan Pembuatan Puisi dengan Metode Citraan. Jadi PKM-nya adalah mengajak para peserta PKM untuk menulis puisi. Kira-kira begitu. Dan pasti PKM yang digunakan adalah di SMK Sirajul 30 orang. Nah, kami mengajarkan menulis puisi dengan metode citraan. Metode citraan sendiri adalah menulis puisi dengan memanfaatkan kata konkret, yaitu yang mewakili citraan. Di antaranya ada penglihatan, pendengaran, penciuman, raba, gerak, dan kecap. Ya, yang berkaitan dengan indera lah, kira-kira begitu. Dan dikembangkan menjadi larik dalam puisi. Nah, kenapa metode ini menjadi penting, khususnya dalam pembelajaran puisi? Karena dengan metode ini, satu, membantu siswa memahami dan merasakan makna puisi secara lebih dalam, mempermudah siswa mengekspresikan ide dan perasaan lewat gambaran yang nyata, karena ya lebih objektif, karena lebih nyata. Misalnya saya melihat, saya mendengar, saya mengecap, saya mencium, dan lain-lain. Begitu. Kemudian yang menjadi tantangan ternyata di SMK Sirajul Falah itu masih banyak siswa yang belum mengenal jenis-jenis citraan secara lengkap, khususnya ketika digunakan dalam penulisan puisi. Kesulitannya adalah untuk mengembangkan kata menjadi larik dan menjadi bait. Orang ketika diminta untuk coba eh, menulis bait atau menulis larik puisi dengan kata dasar melihat dengan kata mendengarnya, saya mendengar, saya mendengar. Itu sudah betul, tapi kemudian kita kan memerlukan estetika dalam penulisan puisi, yaitu pemilihan diksi. Selain melihat, itu dalam pengembangan tahap selanjutnya. Dan ternyata di sekolah-sekolah itu, khususnya di SMK, masih kurang media pembelajaran yang menarik dan aplikatif. Selanjutnya, langkah pendampingannya yang pertama kami mengenalkan konsep citraan, kemudian latihan dengan mengidentifikasi citraan dalam puisi yang sudah ada, kemudian membuat daftar kata citraan dari puisi-puisi yang sudah ada, kemudian kami mengembangkannya menjadi larik dan bait yang baru dibimbing oleh guru. Kemudian setelah itu dilakukanlah komunikasi adalah siswa kelas 10 atau kelas X ya, untuk bisa menggunakan citraan penglihatan dengan dari imaji yang lebih hidup dan lebih jelas. Kalau dalam bahasa Inggris citraan itu mungkin imagery ya, kira-kira begitu. Nah, setelahnya siswa menjadi lebih percaya diri menulis dan mengembangkan puisi mereka, karena mungkin pada akhirnya ternyata menulis puisi itu tidak serumit yang dipikirkan. Ya, bisa jadi lebih mudah, dan entah mungkin kayak yang
konkret, ya biasanya lebih mudah. Kemudian dilakukan juga dengan visualisasi. Nah, ini yang sebelumnya puisi minim citraan, terlalu abstrak, sulit membangkitkan imaji. Kemudian setelah diberi pelatihan, puisinya menjadi kaya dengan citraan, menjadi lebih konkret dan mampu meningkatkan indera pembaca. Dampaknya, peningkatan apresiasi dan minat siswa terhadap sastra menjadi meningkat. Kemudian ini ada beberapa tips efektif untuk menggunakan metode citraan dalam pembelajaran puisi. Ya, salah satunya adalah gunakan media gambar. Kami menggunakan media gambar, kemudian mengajak siswa berdiskusi, memberikan contoh puisi dengan citraan yang beragam untuk memperluas wawasan, kemudian melatih siswa membaca puisi dengan penghayatan yang kuat. Diperlukan juga peran pengajar dan lingkungan sekolah karena memang mempelajari puisi tidak seperti membuat apa ya, tidak seperti membuat gambar. Tidak juga, karena segala sesuatu butuh mentoring, sama seperti membuat nasi goreng juga butuh mentor. Begitu juga menciptakan puisi yang lebih rumit dari nasi goreng memerlukan mentor. Makanya peran pengajar, khususnya guru bahasa Indonesia kalau di sekolah, itu menjadi penting untuk meningkatkan kemampuan siswa menulis puisi. Nah, ini yang di sekolah yang kami temukan ternyata fasilitas itu tidak tersedia. Selanjutnya hasilnya hasil dari PKM ini, metode citraan yang digunakan untuk mempelajari atau menulis puisi bisa meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa. Kemudian pendampingan yang terstruktur dan media yang tepat adalah kunci keberhasilannya. Setelah ada pendampingan dari mahasiswa yang kami bawa untuk PKM, ya akhirnya guru di sekolah itu tidak cukup. Kemudian juga perlu ruang ekstrakurikuler dan lain-lain. Nah, hasilnya ya SMK Sirojul Falah Parung siap menjadi pionir untuk pembelajaran sastra yang inovatif. Tinggal kita melanjutkan di kegiatan-kegiatan berikutnya. Oh iya, sudah. Terima kasih. Itu saja yang terjadi selama PKM di SMK Sirojul Falah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas penyajian hasil kegiatan PKM-nya. Untuk hasil PKM selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Sugio dengan judul Meningkatkan Ekspresi Diri dengan Monolog. Bapak Sugio, apakah ada di ruangan? Bentar ya, Kak. Sudah ada belum, Kak? Belum terlihat, Kak. Belum ya. Masih belum, Kak. Masih belum terlihat, Kak. Jika memang tidak bisa, boleh presentasi tanpa PPT aja, Kak.
Ini udah belum Kak? Belum ya. Belum ada, Kak. Maaf. Nah, Jika memang tidak bisa, boleh presentasi tanpa PPT aja, Kak. oh boleh Kak. Boleh, silahkan. Oke. Boleh langsung dimulai aja, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robani bersama Pilpres Rinur Pati Padang sebagai perwakilan kelompok kami yang diketuai oleh Pak Sugio, SPD MPD, dan Bapak Yasir Mubarok, SSMU. Di sini materi kami yaitu yang berjudul mengekspresikan diri dengan monolog. PKM ini dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 8 Ciputat pada tanggal 2 September 2025. Yang terdiri dari anggotanya terdiri dari Ainun Nurpadila, Dinda Mutiara Paki, Irpa, Muhammad Robani, dan Pilpres. Nah, pada slide pertama ini kita mengenal tema utama kegiatan kita yaitu monolog sebagai sarana mengekspresikan diri. Monolog bukan sekedar tampil di depan orang lain, tetapi sebuah cara untuk menyampaikan isi hati, pikiran, dan pengalaman secara jujur. Dalam monolog, satu orang bisa menyuarakan banyak perasaan tanpa harus takut disela atau dihakimi. Melalui monolog, kita belajar bahwa berbicara tentang diri sendiri bukan hal yang memalukan, justru itu bentuk keberanian. Di slide kedua, selanjutnya yaitu kenapa kita butuh mengekspresikan diri. Kita diajak untuk melihat kenyataan yang sering kita alami sehari-hari. Banyak orang memilih diam karena takut dianggap aneh, lebay, atau berlebihan saat mengungkapkan perasaan, kayak lebih mereka tuh kayak dipendem gitu, nggak mau terbuka. Nah, selanjutnya, padahal jika perasaan terus dipendem, emosi bisa menumpuk dan meledak di waktu yang tidak tepat. Lama-kelamaan kita bisa merasa makin jauh dari orang lain, bahkan dari diri sendiri. Faktanya banyak remaja mengalami rasa kesepian, karena itu mengekspresikan diri bukan soal drama, tapi soal kesehatan mental dan keberanian untuk mengenal diri sendiri. Ketika kita berani bercerita, kita sedang memberi ruang untuk proses penyembuhan. Selanjutnya, apa sih itu monolog? Monolog adalah bentuk pertunjukan drama yang dimainkan oleh satu orang tanpa lawan main. Dalam monolog, satu aktor bisa berbicara kepada dirinya sendiri, kepada penonton, atau kepada tokoh imajiner. Monolog memberi kebebasan untuk menampilkan berbagai emosi, mulai dari marah, sedih, bingung, hingga bahagia. Bahkan satu orang bisa memerankan lebih dari satu karakter hanya dengan perubahan ekspresi dan suara. Bagi remaja, monolog sangat bermanfaat karena bisa melatih keberanian berbicara di depan umum, meningkatkan rasa percaya diri, serta membantu memahami perasaan diri sendiri dari orang lain. Selanjutnya, slide keempat, monolog
sebagai ekspresi yang aman. Pada saat ini kita melihat monolog sebagai ruang aman untuk mengekspresikan diri. Monolog termasuk dalam bentuk terapi seni karena membantu seseorang mengolah emosi seperti marah, takut, cemas, atau kecewa dengan cara yang lebih sehat. Kita bebas menulis dan menampilkan monolog sesuai gaya masing-masing tanpa harus takut benar atau salah. Monolog bisa sederhana, bisa lucu, bisa juga penuh emosi. Yang terpenting adalah kejujuran. Selain melatih keberanian berbicara, monolog juga mengajarkan kita untuk mendengarkan dan menghargai cerita orang lain. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Pilpres. Lalu selanjutnya di sini ada contoh monolog di mana yang pertama itu ada berjudul Antaraya, tema tentang rasa takut, rendah diri, pelecehan, dan harapan. Sementara monolog yang kedua ada berjudul Topeng Monyet yang membahas mengenai kegelisahan para monyet yang dieksploitasi sebagai tontonan manusia. Lalu selanjutnya kami mengajak mahasiswa untuk menulis monolog mereka sendiri dan untuk kemudian dibacakan atau dipentaskan di depan yang lain, kemudian diapresiasi oleh siswa lain. Lalu selanjutnya ada kesimpulannya, di mana monolog sekedar pertunjukan, tetapi juga cara untuk bicara jujur dengan diri sendiri melalui monolog, kita belajar menyelami emosi, mengungkapkan isi hati, dan merangkul keberanian untuk bicara, didengar, maupun mendengarkan. Setiap suara punya makna termasuk suaramu. Sekian yang dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak atas penyajian hasil kegiatan PKM-nya. Untuk hasil PKM selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Mia Perlina dengan judul Mencintai Alam dengan Haiku Kegiatan PKM di MTS Darul Islam Tangerang Selatan. Ibu Mia Perlina, apakah ada di ruangan? Baik, jika belum ada, kita langsung saja ke hasil PKM selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Iyaeni Muharomah dengan judul Implementation of the Total Physical Response Method in Grammar Learning. Disilahkan. Halo Kak, maaf. Moderator, iya Kak Sherla ya. Berdasarkan rundown di sini setelah Ibu Mia Perlina itu atas nama Alkansa, betul atau tidak ya? Bagaimana? Mohon maaf, boleh diulangi? Tidak terdengar suaranya. Berdasarkan rundown yang dibagikan setelah atas nama Ibu Mia Perlina itu atas nama Alkansa, betul atau tidak? Sebentar ya, aku boleh lihat di rundownnya. Iya, rundown yang sudah dibagikan terakhir kali tadi ya. Pukul 11.55, 12.05 Alkansa, Nova Misbahila di sini.
Iya betul, Bu. Ada pembaruan. Mohon maaf. Jadi, Ya, langsung aja ke hasil PKM selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Alhansa Nova Misbahilah dengan judul Peningkatan Kosakata Bahasa Inggris Siswa Sekolah Dasar melalui media game interaktif Voka Game. Disilahkan Ibu. ya baik, terima kasih Kak Syarla. Izin share screen dahulu. Ya, apakah sudah terlihat untuk slide PPT-nya? Sudah terlihat. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, selamat siang semua. Izin menyampaikan hasil PKM kelompok kami yang berjudul Peningkatan Kosakata Bahasa Inggris Siswa Sekolah Dasar melalui Media Game Interaktif Voka Game, di mana kegiatan PKM ini dilakukan secara berkelompok dengan ketua atas nama saya sendiri, yaitu Alkansa, dan anggota dosen 1 orang atas nama Ibu Prichatin, beserta 5 orang mahasiswa ya. Selanjutnya masuk ke latar belakang permasalahan. Nah, kegiatan PKM kami ini berangkat dari hasil analisis situasi di mana permasalahan utama yang dihadapi oleh mitra adalah rendahnya penguasaan kosakata siswa, rendahnya partisipasi aktif dalam pembelajaran, serta belum tersedianya media pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik anak sekolah dasar. Ya. Selanjutnya, permasalahan tersebut kami rumuskan menjadi sebuah pertanyaan di mana apakah ada perbedaan nilai, di mana nilai di sini merujuk kepada kemampuan peningkatan kosakata siswa antara sebelum dan sesudah dilakukannya kegiatan PKM. Dan kami pun menyediakan hipotesis di mana hipotesis kami berharap bahwa adanya perbedaan atau manfaat setelah diadakannya PKM ini seperti yang tertampilkan pada slide berikut. Kemudian dengan kriteria khusus di mana H0, yaitu hipotesis awal kami, itu akan ditolak. Artinya tidak ada artinya ada perubahan gitu ya. Namun ada juga kriteria yang kedua di mana hipotesis awal kami itu diterima, artinya kegiatan kami memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan kosakata yang dimiliki oleh siswa mitra kami. Selanjutnya pemecahan masalah kami ini dirumuskan dengan memberikan pelatihan peningkatan kosakata melalui media game interaktif, dirancang dengan konsep fun learning untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, kolaboratif, dan menyenangkan. Dan diberi nama Voka Game, di mana Voka Game ini kami mengkolaborasikan 3 metode pembelajaran, yaitu Simon Says, Scramble Words, dan Voka Story. Pada kegiatan PKM ini kami melakukan 2 metode, di mana metode pengumpulan data kami menggunakan pretest dan posttest untuk mengukur keberhasilan. Kemudian untuk analisis datanya kami menggunakan t-test analysis. Target luaran PKM kami ini secara garis besar ada 4 ya. Salah satunya adalah meningkatkan jumlah kosakata bahasa Inggris yang dikuasai oleh siswa, dan yang paling penting adalah poin 3 di mana tersusunnya modul pembelajaran kreatif berbasis game yang dapat digunakan guru secara mandiri. Ya, berikut adalah beberapa sampel foto kegiatan PKM kami selama berkegiatan. Sebentar. Kemudian ini juga masih sama, adalah foto kegiatan. Dan kami memiliki hasil pretest dan posttest, di mana hasil pretest dan posttest ini bisa dilihat sampelnya saja. Nilai yang diperoleh antara pretest dan posttest itu hanya memiliki perbedaan secara tipis ya. Ada sedikit perbedaan namun hanya tipis saja, tidak secara signifikan. Kita ambil sampel dari nomor 1 sampai 4, siswa nomor 1 sampai 4 ya, di mana nilai mereka memiliki peningkatan namun hanya dengan poin-poin kecil, antara 17 poin, 8 poin ya. Bahkan ada yang nilainya itu tetap seperti pada siswa nomor 14 di sini, di mana nilai awal pretest dan posttest mereka tidak memiliki perbedaan nyata ya. Kemudian hasil dari pretest dan posttest itu kami olah agar dapat diinterpretasikan hasilnya
Di mana di sini kami menggunakan t-test analisis dan hasilnya adalah atau menunjukkan bahwa dengan nilai signifikansi 0,025, kami memperoleh bahwa T tabel itu hitungannya hanya diperoleh 2,04. Dan itu tidak beda jauh dengan T hitung, di mana T hitung adalah 2,039 ya. Sehingga dapat disimpulkan ya, di sini kami menyimpulkan hasil uji T menunjukkan bahwa T hitung adalah 2,039 itu kurang dari sama dengan dari T tabel yaitu 2,04. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kami itu diterima. Artinya tidak ada perbedaan nyata dalam hal peningkatan jumlah penguasaan kosakata siswa antara sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran. Nah, dari hasil kesimpulan ini sebenarnya ada beberapa poin yang bisa kami telaah dan salah satu poin yang paling mendasar adalah kelemahan dari kegiatan PKM ini, waktu yang kami sumbangsihkan ke dalam kegiatan PKM ini terlalu singkat, sehingga hasilnya tidak begitu terasa. Untuk kedepannya saran yang disampaikan adalah semoga dalam kegiatan PKM berikutnya memiliki waktu yang lebih panjang, sehingga hasil interaksi dari penerapan Poka game ini dapat diterapkan dan dimanfaatkan dalam kurun waktu yang lebih panjang, sehingga dampak yang dirasakan pun akan bisa lebih memiliki nilai valid yang akurat seperti itu. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas penyajian hasil kegiatan PKM-nya. Dia bisa bagi PPT-nya nggak? Aku kasih ke dia sih. Kasih di diskusi. Aduh. Sherla, Iya. PPT atas nama Ibu Mia Perlina sudah Sherla. Ibu Indrani. Ibu Indrani. Nanti kalau mau hadir itu kepada saja kali ya langsung ya. Tadi udah dikasih tuh di sana sini nih. Judulnya apa coba? Apa? Judulnya apa? Mencintai alam dengan haiku. Iya, udah ada ya Sherla. Di WA. Di WA grup. Sebelum nama saya Kak Sherla. Itu ya, sorry. Itu Ada sebentar. Ini, this one. Ini saya bantu share screen ya Ibu. Iya, iya. Ya, sahabat Sherla ya. Boleh. Oke. Sebentar. Di mana bisa Sherla? Judulnya itu diseminasi PKM atau di WA Group tuh ada dua. Ada yang dari Canva. Sudah bisa ketemu? Sedang diunduh dulu. Sudah ya? Bisa tolong Sudah ada. bantu saya ya? Sedang diunduh. Makasih. Ya. Apa sudah waktunya untuk presentasi atau masih ada orang lain? Udah Ibu tinggal terakhir. Atau belum Sudah Ibu terakhir. Bisa share apa mau saya buka linknya? Masih di-download Ibu untuk ininya. Bu, coba di ini. PPT-nya. Coba. Masih diunduh. Diunduh tuh. It's in the process. Cepat di sini. Oh my God. Ini karena sinyal ya. Ini. Usah diunduh. Sherla dari saya aja ya, nggak usah diunduh ya. Oke Bu, boleh. Nanti tinggal dikliknya ya. Mana? Kliknya mana? Sudah terlihat Sherla? Sudah Ibu. Kliknya yang mana? Ini. Dulu. Not my own. Ini aja.
Ini Bu, nanti ini ya. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sudah terdengarkah suara saya? Mohon maaf agak terlambat karena ada kesalahan teknis. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih ke Prodi dan kepada pihak yayasan yang telah memberikan kesempatan kami untuk diseminasi laporan pelaksanaan PKM kami yang berjudul Mencintai Alam dengan Haiku. Kami melaksanakan kegiatan tersebut bersama Ibu Mia Parlina dengan para mahasiswa dari semester 6. Tujuan utama dari pelaksanaan PKM ini adalah bagaimana kita bisa membangkitkan awareness atau kesadaran atas perlunya kita menjaga alam dengan mengenal atau membuat haiku. Pelaksanaan PKM ini dilatar belakangi untuk memberi kesadaran bahwa lingkungan hidup kita sudah sangat terancam oleh perilaku manusia, sehingga terjadinya hal-hal yang membuat alam ini tidak lagi balance di ekosistemnya, antara lain oleh karena polusi, pemanasan global, deforestasi, perusakan habitat, pengasaman air laut, pencemaran oleh plastik, sampah laut, plastik yang membuat laut menjadi terpenuhi oleh sampah sehingga mengganggu habitat di dalam laut, degradasi, overfishing, memancing berlebihan jumlah ikan sehingga banyak yang berkurang. Ekosistem di dalam maritim terganggu dan kerusakan pertambang. Kita lihat juga akhir ini terjadinya banjir di Aceh dan Sumatera juga tidak lepas dari adanya deforestasi yang berkelebihan sehingga ekosistem terganggu. Nah, untuk menimbulkan rasa cinta terhadap alam, kami mencoba untuk memberikan kegiatan pengabdian masyarakat di Pesantren Al-Isra di Tangerang Selatan kepada siswa kelas 8. Kami memberikan pelajaran atau lokakarya How to make a haiku. Haiku adalah puisi pendek yang berasal dari Jepang. Puisi ini terdiri dari 3 baris yang memberikan pencerahan ataupun rasa sayang terhadap alam dengan memberikan kesempatan kepada pembuatnya atau dalam hal ini siswa untuk menggambarkan apa-apa yang mereka alami setelah mereka melihat keindahan alam, karena kebetulan lingkungan mereka itu masih banyak pohon hijau dan masih alami, sehingga rasa cinta terhadap alam itu bisa terpenuhi, terpupuk di dalam hati mereka, sehingga mereka ada kesadaran untuk menghindari hal-hal yang bisa merusak alam seperti yang kami sebutkan di awal pertemuan ini. Di dalam 3 baris itu harus terdiri dari 5 suku kata, 7 suku kata, dan 5 suku kata. Oke, inilah contohnya. Morning mist lingers on the rice fields folded green. A heron lifts up. Kata-kata ini sangat menyentuh, sangat membangkitkan imagery dan rasa cinta terhadap alam karena adanya kata-kata yang sangat menyentuh seperti kata-kata mist, folded green, lift off of the green. Kita bisa melihat ada suasana pagi yang cerah, ada padi yang menghijau, dan adanya seekor burung yang datang menghampiri sawah tadi. Nah, apakah manfaat haiku terhadap cinta, membangkitkan cinta kepada alam? Ini adalah antara lain meningkatkan keterampilan pengamatan tentang alam, bagaimana mereka bisa merasakan keindahan alam, kecerahan alam, kemanfaatan alam, juga sehingga menimbulkan mindfulness terhadap kelestarian alam. Selain itu menguatkan emosional mereka terhadap keindahan alam, sehingga mereka ada awareness untuk bisa menjaga pelestarian alam. Mengembangkan kemampuan berbahasa dengan ringkasan ide, karena di dalam haiku mau tidak mau mereka harus bisa menguasai kosakata,
menulis, membaca, dan juga menyuarakannya karena mereka membaca haiku tersebut. Ini juga menimbulkan rasa kreativitas dan refleksi kritis yang dilakukan oleh siswa dengan penuh kesadaran. Mudah diterapkan di lintas mata pelajaran baik itu PKN, IPA, bahasa, maupun matematika. Sedangkan manfaat langsung kepada anak kelas 8 adalah mereka di kebahasaan. Selain juga menyadari keseimbangan alam yang mereka harus lestarikan. Dengan adanya kegiatan ini, kognisi mereka akan lebih berkembang dan tentu saja diimbang dengan dan nilai-nilai terhadap keindahan alam. Ini juga merupakan penguatan sosial mereka karena mereka bekerja sama dengan kelompok melakukan pembuatan haiku. Dan ini juga merupakan kegiatan yang ekstrakurikuler sehingga bisa merupakan suatu praktisi dalam kurikulum. Nah, metode pelaksanaannya adalah kami memberikan ceramah untuk memberi kesadaran bagaimana lingkungan kita telah banyak terjadi kerusakan oleh manusia. Kemudian kita diskusi apa manfaatnya kita harus menjaga alam dan bagaimana caranya. Selain secara praktis dan empirik, kita bisa juga melalui karya sastra. Kemudian kita lakukan dengan karya secara berkelompok. Pada pertamanya, siswa dibagi per kelompok, kemudian kita memberikan kembali tujuan dari kegiatan PKM, diberikan materi yang sudah kami siapkan, kemudian memberi contoh dengan membahas apa itu haiku, bagaimana bentuknya, bagaimana strukturnya, apa manfaatnya. Kami juga menyediakan kosakata yang sudah mudah dirangkai oleh mereka untuk bisa dikembangkan menjadi haiku. Nah, inilah foto-foto kegiatan kami pada saat pelaksanaan PKM. Mereka penuh dengan antusias, merasa tertantang untuk membuat haiku tersebut dalam bahasa Inggris, dan mereka menyadari bagaimana indahnya kata-kata dalam haiku itu yang bisa memberikan kesadaran bagi mereka untuk mengimbangi kelestarian alam. Mereka melakukan secara berkelompok dengan penuh semangat. Ibu, Mereka bisa mohon maaf, menghasilkan beberapa haiku. izin mengingatkan untuk waktunya tersisa 2 menit lagi ya, Ibu. Terima kasih. Inilah hasilnya dari haiku-haiku kelompok mereka. Semuanya ada 6 kelompok. Mereka juga menghias sesuai dengan konten atau isi haiku tersebut. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas penyajian hasil kegiatan PKM-nya. Ibu Sheila. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terhormat, saya Serla Priani selaku host paralel diseminasi PKM dengan hormat menyampaikan bahwa acara diseminasi PKM ini telah selesai dilaksanakan. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam acara ini, serta kepada para narasumber yang telah membagikan ilmu dan pengalaman mereka. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan acara ini. Kami berharap hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dipaparkan dalam acara ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat, serta memperkuat kerjasama antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Bu Ariati, sorry. Dengan ini kami resmi menutup acara diseminasi PKM ini. Kami berharap seluruh peserta dapat membawa pulang ilmu dan pengalaman yang bermanfaat dari acara ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Kak Sheila. Terima kasih Mbak Sheila. Terima kasih panitia. Untuk para Terima kasih peserta Ibu Dis. diperbolehkan meninggalkan ruangan. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Bu Lisa. Alhamdulillah.
Akhirnya itu di rumah. Enggak, kan ngajar, makanya aku bilang rumah. Nuhun pisan ya. Untuk para peserta boleh diperkenankan meninggalkan ruangan. Bapak Ibu, untuk acara diseminasi PKM ini sudah selesai, diperkenankan meninggalkan ruangan.